Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Sekarang pembahasan di kajian kitab Safinatun Najah sampai di Suwarul Qudwati, yaitu tentang penjelasan seseorang bisa mengimami satu orang dengan orang yang lain. Nah, ini ada beberapa macam. Faslun Suwarul Qudwati tis'un. Gambaran bagi orang yang mengikuti seseorang untuk menjadi seorang imam dalam sholat berjamaah, ini maksudnya itu ada 9. Yang 5 itu sah, yang 4 ini gak sah. Yang 5 yang sah apa aja? Yang 5 yang sah yaitu qudwatu rajulin birajulin wa qudwatu imra'atin birajulin wa qudwatu khunsa birajulin wa qudwatu imra'atin bi khunsa wa qudwatu imra'atin bi imra'atin. Ada 5 gambaran seseorang sah untuk dia bisa mengikuti sholat berjamaah kalau misalkan ngikut kepada orang lain. Yang pertama yaitu qudwatu rajulin birajulin. Yang pertama adalah seorang laki-laki, dia ikut sholat berjamaah dengan laki-laki juga. Seorang laki-laki dia ngikut berjamaah kepada laki-laki juga. Itu yang pertama. Jadi kalau misalkan ada seorang laki-laki dia menjadi makmum, kemudian imamnya laki-laki juga, maka sah. Dan itu yang paling utama. Kemudian sah yang kedua dalam pengikutan menjadi imam yaitu apa? Wa qudwatu imra'atin birajulin, yaitu seorang perempuan mengikuti seorang laki-laki. Jadi perempuan kalau misalkan sholat berjamaah dia bermakmum kepada seorang laki-laki, maka itu sah. Kaum perempuan misalkan sholat berjamaah kemudian imamnya adalah laki-laki, maka itu adalah sah. Itu adalah sah yang kedua. Imamnya laki-laki, kemudian jamaahnya atau makmumnya itu adalah perempuan. Itu yang nomor 2. Sah yang kedua. Kemudian sah yang ketiga yaitu wa qudwatu
khunsa birajulin, yaitu mengikutinya khunsa ya, dengan seorang laki-laki, makmumnya itu khunsa, imamnya laki-laki. Khunsa itu apa? Khunsa itu kalau dalam istilah kita sekarang yaitu banci. Akan tetapi dalam fikih yang dimaksud dengan banci di sini ya, yang dimaksud dengan banci di sini bukan banci yang memang laki-laki berlagak seperti perempuan, mulai dari macam-macamnya, mulai dari gayanya, mulai dari pakaiannya, mulai dari gaya bicaranya ya, sehingga dia disebut dengan banci misalkan. Maka itu bukan ya, maka itu bukan termasuk dalam kategori khunsa yang dimaksud di sini. Kalau yang seperti itu ya, laki-laki menyerupai perempuan ya, pada umumnya ya, laki-laki menyerupai perempuan ya, seperti gaya bicara dan macam-macamnya, gaya fashion dan macam-macamnya, maka dalam Islam itu mutlak haram hukumnya. Haram hukumnya yaitu seorang laki-laki ya menyerupai perempuan. Itu ya, laki-laki menyerupai perempuan ya. Maka apa? Maka tidak boleh hukumnya di dalam Islam ya. Nah, kemudian ya, yang dimaksud ya dengan khunsa di sini ya, yang dalam kategori yang ketiga yaitu khunsa ya, dia bisa mengikuti bermakmum kepada laki-laki ya, adalah apa? Adalah khunsa banci yang memang kalau dalam hukum fikih yaitu apa? Dia yang memiliki dua jenis kelamin. Dia punya jenis kelamin laki-laki dan dia juga punya jenis kelamin perempuan. Apakah ada yang seperti itu? Ada mungkin. Ya, kita tidak pernah tahu. Akan tetapi dalam permasalahan di dalam seputar fikih di situ disebutkan. Jadi yang dimaksud dengan khunsa di sini adalah seorang yang ditakdirkan ketika lahir ya, naudzubillah min dzalik ya, semoga keluarga kita tidak seperti itu ya, dilahirkan mempunyai dua kelamin laki-laki maupun kelamin perempuan. Jadi dia punya dua laki-laki, dia punya dua kelamin laki maupun perempuan. Kemudian dua-duanya itu kalau dalam Kasyifatus Sajah itu diterangkan, dalam kitab Kasyifatus Sajah itu diterangkan bahwa dua-duanya jenis kelamin ini apa? Berfungsi semuanya. Ya, berfungsi semuanya. Maka apa? Maka itu yang namanya khunsa. Nah, jadi yang dimaksud khunsa di sini seperti itu. Nah, jadi yang dimaksud khunsa seperti yang di dalam kitab seperti ini. Jadi punya dua jenis kelamin laki maupun perempuan dan dua-duanya berfungsi. Jadi kalau misalkan orang ditakdirkan mempunyai dua jenis kelamin
yang salah satunya itu tidak berfungsi walaupun dia punya dua jenis kelamin, maka dia dihukumi yang berfungsi tersebut. Misalkan yang berfungsi adalah alat kelamin laki-lakinya, maka apa? Dia dihukumi laki-laki. Kalau misalkan dia jenis kelaminnya itu yang perempuan itu berfungsi, yang jenis kelamin laki-laki itu tidak berfungsi, maka apa? Dia dihukumi perempuan. Jadi yang dimaksud dengan khunsa di sini dua-duanya berfungsi. Maka itu yang namanya khunsa di dalam hukum fikih. Banci khunsa di dalam fikih seperti ini yang dimaksud. Jadi kalau misalkan ada orang yang seperti ini, maka bermakmumnya kepada laki-laki. Maka bermakmumnya kepada laki-laki, maka ini dalam kategori yang ketiga itu sah. Sah. Itu ya. Itu dalam kategori ketiga sah. Kemudian yang keempat, sah yang keempat, yaitu apa? Wa qudwatu imra'atin bi khunsa, mengikutinya seorang perempuan dengan hunsa. Artinya apa? Perempuan yang menjadi makmum, kemudian khunsa yang menjadi imam, maka itu dalam kategori sah. Kenapa kok sah? Makmumnya perempuan, kemudian imamnya khunsa, karena khunsa punya alat kelamin laki-laki juga, walaupun dia punya alat kelamin perempuan, sama-sama berfungsi. Maka apa? Maka dia ada laki-laki di situ, ada diri laki-laki di situ. Karena itu dia boleh dia menjadi imam bagi perempuan. Artinya komposisinya itu lebih berat. Jadi dia masih ada laki-lakinya. Maka khunsa yang menjadi imam yang seperti itu, maka apa? Maka sah hukumnya dia mengimami kaum perempuan. Nah, itu ya. Itu yang keempat. Sah yang keempat. Kemudian sah yang kelima. Yang sah yang kelima apa? Qudwatu imra'atin bi imra'atin, mengikutinya perempuan dengan perempuan. Nah, ini juga banyak ya, seperti di kita ya, imamnya perempuan ya, makmumnya juga perempuan, maka sah hukumnya kaum perempuan. Imamnya perempuan, jamaahnya perempuan, makmumnya perempuan, maka apa? Hukumnya sah. Maka ini yang kategori yang kelima, kesahan dalam mengikuti sholat berjamaah. Nah, karena itu sekarang dalam beberapa, di sebagian kampung, sebagian wilayah ada misalkan mushola khusus perempuan ya. Nah, itu apa? Imamnya perempuan, makmumnya ya perempuan, itu sah hukumnya. Itu ya. Jadi yang kelima hal ini yang sah. Kemudian yang nggak sah ada 4. Nah, yang nggak sah ada 4. Yang pertama apa? Qudwatu rajulin bi imra'atin. Ya. Qudwatu rajulin bi imra'atin, mengikutinya seorang laki-laki dengan perempuan. Artinya apa? Makmumnya laki-laki sedangkan imamnya perempuan, maka nggak sah, mutlak hukumnya tidak sah. Imamnya perempuan sedangkan makmumnya laki-laki, maka tidak sah, mutlak hukumnya tidak sah ya, jamaahnya nggak sah ya. Sholatnya pun ya akhirnya menjadi sholat munfarid, sholat sendiri ya. Kemudian ya, wa qudwatu rajulin bi khunsa ya, yaitu mengikutinya laki-laki dengan khunsa.
ya, makmumnya laki-laki, kemudian imamnya khunsa. Ya, yang tadi ya, yang banci yang punya dua jenis kelamin yang menjadi imam misalkan. Kemudian makmumnya laki-laki, maka tidak sah hukumnya. Ya, tidak sah hukumnya. Kalau misalkan seorang laki-laki diimami oleh khunsa. Kemudian yang ketiga apa? Wa qudwatu khunsa bi imra'atin, mengikutinya seorang khunsa kepada perempuan. Imamnya perempuan, makmumnya khunsa, maka tidak sah juga hukumnya. Ya. Imamnya perempuan, kemudian jamaahnya, makmumnya adalah khunsa, maka nggak sah. Kenapa kok tidak sah? Karena dalam diri khunsa terdapat laki-laki, ya, karena punya dua jenis kelamin yang sama-sama berfungsi tadi, maka dia nggak sah, dia ngikut berjamaah, imamnya adalah perempuan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya, yaitu apa? Wa qudwatu khunsa bi khunsa, mengikutinya khunsa dengan khunsa. Imamnya itu khunsa, makmumnya khunsa. Ya, imamnya itu banci, ya, banci yang punya dua jenis kelamin, makmumnya juga yang punya dua jenis kelamin, maka hukumnya tidak sah. Jadi yang keempat ini yang menyebabkan tidak sah sholat berjamaahnya. Kemudian sekarang begini, dalam satu keluarga misalkan, misalkan dia punya anak kecil, ya, punya anak kecil. Arti anak kecil di sini yaitu belum balik, misalkan laki-laki, ya, laki-laki. Kemudian dia menjadi imam, misalkan, dia menjadi imam bagi ibunya, misalkan, menjadi imam bagi ibunya. Si anak laki-lakinya jadi imam, padahal dia baru balik. Bagaimana hukumnya? Ya, kalau dalam kalangan al-Imam Syafi'i itu hukumnya tetap sah, ya, tetap sah, asalkan dalam persyaratan itu anak laki-lakinya itu sudah tamyiz. Artinya tamyiz itu bisa membedakan antara baik dan buruk. Ya, walaupun dia belum balik, dia menjadi imam, ya, maka hukumnya sah walaupun belum balik. Kalau misalkan tidak ada laki-laki yang dewasa di situ, maka dia tetap sah hukumnya. Akan tetapi sebaliknya, ya, kalau misalkan si ibu yang menjadi imam, ya, ya, kemudian anaknya yang menjadi makmum, ya, padahal anaknya itu belum balik, maka sebaliknya tidak dihukumi sah, ya, maka itu dihukumi sholatnya munfarid. Kenapa? Karena laki-laki, ya, itu mutlak tidak boleh bermakmum kepada perempuan, kecuali kalau cuma latihan sholat, ya, anaknya masih sangat kecil sekali misalkan, ya, latihan sholat seperti itu, ya, berarti ya tetap itu hukumnya ya bukan sholat berjamaah, seperti itu. Jadi ini adalah beberapa hal, ya, tentang gambaran daripada seseorang bisa mengikuti dengan orang lain, ya, di dalam sholat berjamaah, ya, kesahan di dalam mengikuti sholat berjamaah. Begitu juga ada beberapa hal tadi yang tidak sah, bagaimana seseorang itu dalam sholat berjamaahnya, ya. Jadi ini pasal tentang menerangkan tentang
mengikutinya seseorang dengan seorang yang lain di dalam sholat berjamaah. Allahu a'lam bishawab.